Pul! Oh! Ya! Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Semuanya, saya ingin menjelaskan materi bilangan pangkat. Bilangan pangkat atau eksponen adalah cara menjelaskan penulisan perkalian berulang suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Bilangan pangkat adalah bilangan yang dikaitkan disebut basis atau bilangan pokok. Sedangkan angka yang menunjukkan beberapa kali perkalian dilakukan disebut eksponen atau pangkat. Misalnya, dalam 3 pangkat 3 basisnya adalah 3 dan eksponennya adalah 3 yang artinya 3 dikalikan sebanyak 3 kali. Contoh nih, 3 pangkat 2 dibaca 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. 2 pangkat 5 dibaca 2 pangkat 5 sama dengan 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Komponen bilangan pangkat basis A. Bilangan pokok yang dikaitkan. Eksponen N pangkat atau bilangan yang menunjukkan berapa kali basis dikaitkan dengan secara berulang kali. Kegunaan bilangan pangkat. Bilangan pangkat berguna untuk menyederhanakan penulisan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Misalnya dalam perhitungan ilmiah. Contoh, massa elektron, massa bumi atau jarak antara bumi dan bulan. Sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan lanjut ke bilangan selanjutnya. Dadah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadilia Aksina Ramadan. Saya akan belajar. Contoh bilangan pangkat. Ayo, kata siapa bilangan pangkat itu susah? Mari kita ngerjakan soal berikut ini. Jadi, karena di sini min 2 pangkat 3 kalikan 2. Jadi 2 min 3 dikalikan 2 jadi sama dengan 2. 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Jadi min 6 sama dengan, untuk dihilangkan ini jadi min 1 bagi per 2 pangkat 6. Ayo kembangkan soal berikut ini. Coba kita bisa menyelesaikan contoh soal berikutnya. Karena ini pangkat 3, jadi tinggal min 3 dikalikan min 3 dikalikan min 3. Kenapa kok min harus 3 kali? Karena ini pangkat 3. Tinggal dijumlahkan min 3 dikalikan min 3 sama dengan 9. Min 9 dikalikan 3 sama dengan min 27. Jadi jawabannya adalah min 27. Gampang kan? Coba kita jawab soal berikut ini. Gampang, ini gampang ya soal berikut ini. Karena di sini pangkat 6, kita tulis 6. Kurangi, karena di sini 8, kita tulis di sini 8. Kita ulangkan. B, di sini 8 kurangi 7. Kenapa 7? Karena di sini kan 7, jadi kita tulisnya 7. C, karena di sini tidak ada bilangan atau pangkat, kita tulisnya 1 dikurangi 2 sama dengan 6 dikurangi 8 adalah, jadi 6 dikurangi 8 adalah A, min 2. 7 dikurangi 8 dikurangi 7 ialah 1. C, karena 1 dikurangi 2 itu nggak bisa, jadi min 1. Jadi jawabannya ialah A, min 2, B, 1, C, min 1. Maaf ya teman-teman. Fadilia sudah benar dan tapi salah. Cara jawabnya harusnya seperti ini. Sudah ya semua, kita lanjutin video. Selamat menikmati .idea. Coba kita mengerjakan soal berikut ini. Soal berikut ini gampang kok, nggak susah-susah amat. Halo, jadi kita akan mengerjakan soal berikut ini. 2x ditambah 2 kita sama dengan 64. Jadi kita harus mencari x-nya. X-nya ini berapa? Jadi kita harus mencari
2 pangkat berapa hasilnya 64. 2 dikalikan 2 kalikan 2 kalikan 2 terus kalian tak diam. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 kalikan 2 sama dengan 8. 8 dikalikan 2 sama dengan 16. 16 dikalikan 2 sama dengan 32. 32 dikalikan 2 sama dengan 64. Jadi 2 pangkat 6 hasilnya tuh 64. 2 pangkat 6 hasilnya tuh 64. Jadi kita tinggal mencari X-nya. Kenapa kok 6? X-nya berarti 4. Kenapa kok 4? Karena 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi hasil dari 2X tambah 2 sama dengan 4. Oke, kita akan menjawab soal berikutnya. Halo semuanya, kita akan melanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya, 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 4. Jadi cara mengerjakannya ialah kita tinggal hitung bilangannya 1, 2, 3, 4. Kita tulis di sini 4 dikalikan 2 pangkat 4. 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 4 sama dengan 2. 2 dikalikan 4 sama dengan 6. Jadi hasil dari 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 4 ditambahkan 2 pangkat 4 tambahkan 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 6. Jadi jawabannya adalah ini. Soal semua ini tidak terlalu susah untuk dikerjakan kalau niat untuk belajar. Hai teman-teman, di sini aku mau menjelaskan bilangan bentuk akar. Akar adalah kebalikan dari pangkat. Bentuk umumnya akar A sama dengan B. Jika B pangkat 2 sama dengan A, artinya akar kuadrat dari suatu bilangan adalah yang jadi dipangkatkan 2 yang menghasilkan angka tersebut. Nah, contohnya 25 sama dengan 5. Kok kenapa sama dengan 5? Karena 5 pangkat 2 yang menghasilkan 25. Jika akar pangkat 3, ini contohnya 3 akar 8. 3 akar 8 sama dengan 2. Kenapa 2? Karena 2 pangkat berapa yang menghasilkan 8, berarti 2 pangkat 3. Nah, kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan akar. Penjumlahan dan pengurangan akar contohnya 3 akar 5 tambah 2 akar 5 sama dengan 5 akar 5. Kenapa bisa 5 akar 5? Karena angka akar tersebut harus sama. Jika tidak sama, maka akan tidak bisa dikurang atau ditambah. Contohnya seperti akar 2 ditambah akar 3. Tidak bisa ditambah karena angka tersebut berbeda. Misalnya contoh 4 3 ditambah akar 2. Ini kan tambah. Kalau di sini berarti harusnya dikurang. Berarti 4 akar 3 tambah akar 2 dikali akar 3 dikurang akar 2.
akar 3 dikali akar 3 berarti akarnya ini hilang, jadi 3. 2 kali akar 2 tetap sama 2, tapi akarnya hilang. Karena ini nggak bisa sama 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah ini hasilnya. Ini tuh dikurang, kalau ditambah ini. Tiga kali 3 sama dengan 9. Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Akarnya dihilangkan. 4 kali 3 sama dengan 12. 4 kali akar 2 itu tetap, kalau tidak bisa dikalikan. Jadi kita begini. 9 lanjut merasionalkan akar. Tiga per akar 5. Ditulis lagi di sini 3 per akar 5 dikali akarnya dari sini 5 per akar 5. 3 kali akar 5 itu tetap per 5 kali akar 5 kali akar 5, berarti akarnya dihilangkan jadi 5. Ini contoh soal satu lagi. 2 per akar 7 dikali sama dengan 2 itu 2 per akar 7 dikali akar 7 per akar 7. 2 kali akar 7 tetap 7 kali akar 7 itu akarnya dihilangi. Nah ini hasilnya. Kita lanjut ke pembagian akar. Akar A per akar B sama dengan A per B. Contoh, akar 50 per akar 2 sama dengan 50 per 2. 50 dibagi 2 berapa? 25. Sudah selesai. Ada satu lagi. 6 akar 2 per akar 2 sama dengan 6 dibagi 2 berapa? 3. 2 dibagi 3 tetap, angkanya tetap, Oh bener deh. 6 akar 2 per 2 sama dengan 3 akar 2. Aku bisa kali 3 akar 2 karena 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi 3 akar 2. Kenapa
Kenapa akar 2 gak bisa dikalikan dibagi 2? Karena ada akar tersebut, karena harus tepat, angkanya itu harus tepat. Kita lanjut ke sifat perkalian akar. Perkalian akar. Kita lanjut ke sifat perkalian akar. Jika akar dikalikan dengan akar yang sama, maka hasilnya di dalam angka itu sendiri. Contohnya, akar A dikalikan dengan akar A sama dengan A. Jika akar 5 dikalikan dengan akar 5 sama dengan 5, karena akar dikalikan akar itu contoh soal berikutnya. 2 akar 3 kali 5 akar 6 sama dengan 10 akar 18. Kenapa bisa 10 akar 18? Karena 2 kali 5 akar 3 kali akar 6. Hasilnya itu 30 akar 2. Kok bisa 30 akar 2? Karena 10 18 dikali berapa? Angka berapa yang menghasilkan 18? Jadi 9 kali 2 sama dengan 10. 9 itu kan bisa dijadiin 10 kali 3 akar 2 sama dengan 10 kali 3 30 akar 2. Sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Kita lanjutkan ke teman saya. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan baku. Bilangan baku adalah bilangan hasil perkalian antara angka yang kurang dari 0 dan lebih atau sama dengan satu angka Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan baku. Bilangan baku adalah bilangan hasil perkalian antara angka yang kurang dari 0 dan lebih atau sama dengan 1. Hanya mulai dari 1 kurangnya dari 10 dengan bilangan pangkat 10. Contohnya dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas bilangan baku. Bilangan baku ada 2. Kita akan membentuk bilangan dengan biasa. 7,8 dikali 10 min 8. Kita akan mengerjakan dengan, kalau di sini ada min, jadi nolnya kita taruh depan. Ketika tidak ada min, kita nolnya ditaruh ke belakang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba kita hitung dulu nolnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 10 min 8. Kita soal berikutnya. 2,15 dikali 10 pangkat 10. Jika tidak ada min di sini, kita taruh nolnya di belakang. Jadi 2 pangkat 15 0 0 kita hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
dulu bilangannya 2,10 Kenapa di sini ada koma? Setiap tiga nol ini kita taruhkan koma. Jadi 1, 2, 3 kita kasih koma. 1, 2, 3 kasih koma. Ini kita 1, 2, 3 kasih koma. Jadi hasilnya adalah ini. Kita coba jawab bilangan dari belakang. Kita hitung dulu. Nah, itu ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 120. 58 dikalikan 10 ini. Kita jawab soal berikutnya. Kita coba hitung yuk, ini nolnya ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 15 dikalikan 10 min 7. Kenapa min? Karena nolnya di depan. Jika nolnya di belakang berarti fungsinya positif. 8 dikalikan, kita hitung dulu. Jika nolnya di belakang, kita hitungnya dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 pangkat 5. Mudah kan? Bilangan baku itu nggak susah kok. Kalau ada min, berarti nolnya di depan. Jika tidak ada min alias positif, jadi nolnya di belakang. Jadi nolnya tuh kalau positif nolnya tuh ditarik belakang seperti ini. Kalau min nolnya tuh ditarik depan seperti ini. Mudah kan bilangan bagus itu? Semangatnya sudah ansur tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa velocity le. Sekian materi yang kami jelaskan. Bila salah kata atau penyampaian, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.